Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai presenter atau penulis pada makalah yang berjudul Persepsi Guru tentang Reward and Punishment dan Implementasinya dalam Pembelajaran di SMPIT Khairul Imam Medan. Dan saya penulis utamanya dan saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang dan sebagai mahasiswa S3 program doktoral di UINSU jurusan Pendidikan Islam. Dan penulis kedua yaitu Ibu Isnawati MA dan beliau adalah sebagai dosen di IAIN Takengon. Dan beliau juga Ibu Isnawati adalah sebagai mahasiswi pasca sarjana Universitas Islam Negeri UINSU Sumatera Utara, program doktoral di jurusan Pendidikan Islam. Jadi kami berdua sama-sama menulis, sama-sama memiliki artikel ini. Baiklah para hadirin semuanya. Jadi kami akan sebagai perwakilan dalam penulisan ini akan mempresentasikan makalah kami pada kesempatan ini. Adapun latar belakangnya yaitu reward and punishment merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Kedua metode ini sudah cukup lama dikenal dalam dunia pendidikan. Tidak hanya dalam dunia pendidikan, dalam dunia kerja pun kedua metode ini kerap kali digunakan. Persepsi perbedaan akan kita lihat bagi seseorang yang menerima reward and punishment dapat terlihat dari seseorang yang menerima. Tetapi apakah persepsi tersebut akan berbeda apabila sudut pandang yang kita gunakan melihat kepada si pemberi reward dan punishment tersebut? Oleh karena itu, kami merasa tertarik untuk melihat hal itu dan menuangkannya dalam sebuah mini riset yang berjudul Persepsi Guru tentang Reward and Punishment dan Implementasinya dalam Pembelajaran di SMPIT Khairul Imam Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi guru tentang reward and punishment dan implementasinya. Terus yang kedua, untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk reward and punishment. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan reward and punishment dalam pembelajaran terhadap peserta didik di SMPIT Khairul Imam. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen, sumber data, analisis, dan pencermatan, keabsahan, dan mengacu dalam penelitian kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa satu persepsi guru adalah secara garis besar guru mendukung reward and punishment yang diatur oleh sekolah dalam tata tertib siswa, walaupun secara implementasinya pelanggaran yang dilakukan siswa tidak sampai kepada pelanggaran tingkat tinggi atau rata-rata pelanggaran hanya berupa pelanggaran tingkat yang biasa-biasa saja seperti itu, sehingga punishment yang dilakukan hanya dilakukan oleh guru saja. Jadi tidak sempat harus berpihak yang berwenang seperti polisi atau yang lainnya. Yang kedua, bentuk-bentuk reward and punishment dalam pembelajaran adalah terdapat dua jenis punishment, yaitu hukuman fisik dan non-fisik, tetapi tidak lepas dari konteks pendidikan. Hukuman fisik yaitu menyuruh mengelilingi lapangan sekolah, hormat yang bendera, dan mengutip sampah yang masih berserakan di area sekolah. Sedangkan hukuman non-fisik berupa guru hanya memberikan nasihat dan memarahi siswa, tetapi tidak membentak dan mengucapkan kata-kata kasar. Yang kedua, terdapat dua jenis reward, yaitu hadiah dan mengucapkan hadiah secara material dan non-material. Hadiah secara material yang diberikan berupa pemberian bintang penghargaan, piala, buku,
dan lain-lain kepada murid dan siswa yang berprestasi. Hadiah secara non-material yang diberikan secara ucapan seperti pujian, kehormatan, tepuk tangan, dan lain-lain kepada murid atau siswa yang berprestasi. Dan penghargaan ini akan diberikan dengan disaksikan oleh minimal rekan-rekan sekelasnya atau dalam lingkup dan yang lebih besar, yaitu sekolah pada saat pembagian rapor atau pada saat acara-acara yang diadakan di sekolah tersebut. Yang ketiga, yaitu hasil dari penelitian tersebut, yaitu dampak penerapan reward and punishment adalah yang pertama poin A, dampak yang bersifat positif, yaitu sebagian besar siswa merasa takut akan hukuman jika melanggar dan menjadi termotivasi untuk merubah yang lebih baik serta berusaha untuk mendapatkan hadiah yang diberikan pihak sekolah. Terus yang kedua atau yang terakhir, sedangkan dampak yang bersifat negatif yaitu adanya sebagian guru dan peserta didik yang tidak suka dengan diberinya hukuman karena beranggapan bahwa hukuman adalah hal buruk yang tidak biasa dikerjakan oleh siswa. Ya baiklah para hadirin semuanya, pada seminar internasional ini mungkin cukup sekian dari presentasi dari kami. Kami serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.